itu Anda jadikan pertimbangan utama dalam setiap keputusan hidup Anda. Nah kalau sudah begitu baru Anda melihat ke depan, Anda akan menemukan kejernihan dan kerendah hatian nomor satu. Karena pengetahuan bisa melahirkan kesombongan dan ketidaktahuan melahirkan kerendah hatian. Daripada Anda tahu kemudian menjadi sombong, Anda tidak tahu tapi akibatnya Anda rendah hati dan tawadhu kepada Allah dan semuanya. Jadi bertakwa, ngelihat ke depan, futurologi. Nanti di setiap tahap dari Anda ngelihat ke depan, menganalisis, mempersepsikan dan sebagainya, pakai takwa lagi. Jadi wattaqullahnya 2 kali. Sebab nanti Allah kasih ujian, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah nanti kasih ujian di setiap tahap Anda. Di ulangan umum Allah kasih angka-angka terus-menerus. Apa itu dalam bidang keluarga, apa itu urusan negara, apa urusan apapun yang kecil maupun yang besar. Setelah itu baru dikasih metode-metode. Ada ayat berikutnya, jangan menjadi wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaikal fasiqun. Jangan menjadi orang yang lupa kepada Tuhan sehingga kamu lupa kepada dirimu sendiri. Andaikan lupa Tuhan itu tidak mengakibatkan lupa kepada dirimu sendiri, andaikan Anda buta kepada Allah itu tidak mengakibatkan Anda buta kepada dirimu sendiri, mungkin tidak ada masalah. Tapi faktanya adalah kalau Anda lupa kepada asal usul dan sangkan-paran Anda akan lupa pada diri Anda sendiri sehingga Anda tidak tahu mau apa. Nah, metodenya diteruskan sampai wala takunu kalladzina sallallahu anfusahum ulaika humul fasikun. Yang disebut fasik ternyata itu ketika Anda tidak ilmiah kepada hidup Anda, ketika Anda tidak objektif, Anda tidak jernih, Anda tidak tahu ini ke depan ini yang paling urgen untuk kita menghadapi apa, ini penting apa enggak, politik Indonesia itu sepenting apa, dia skala prioritas keberapa misalnya, atau Pilgub Jakarta itu seberapa pentingnya, seberapa besar dia boleh mengerti kita. Betul. Nah, Mas Yan akan melihat, karena beliau kerja di security ya. Nah, jadi Mas Yan akan menjelaskan beberapa perspektif. Nanti dari situ mudah-mudahan Anda bisa mengasosiasikan dan membuat simulasi-simulasi. Nanti ketika Mas Yan selesai tanya jawab, nanti kita teruskan dengan Pak Muzamil. Karena saya ingin curi sedikit, Pak Muzamil itu berangkatnya dari gini. Ya Pak Muzamil ya. Jadi Pak Muzamil itu katakan selama 14 abad fikih itu hukum Islam, dan umumnya masyarakat Islam tidak paham filsafat hukumnya, tidak paham usul fikihnya, kan begitu. Padahal fikih lahir dari usul fikih lahir dari filosofi lahir dari akidah, kan begitu. Jadi ada urut-urutan dari akidah dulu, baru nanti ada filosofinya, ada konsep-konsep dasarnya, baru kemudian ada klausul-klausul dasar hukumnya, baru ada pasal hukumnya, yang gitu. Nah, Pak Muzamil memberi contoh di dalam fikih sekarang, dalam syariat Islam, kalau Anda sholat, baju Anda itu barusan Anda curi dari mall, itu sah sholatnya, gitu ceritanya gitu. Nanti Pak Muzamil cerita. Jadi Anda sholat pakai pakaian curian itu sah menurut fikih sekarang. Nah, sekarang tinggal Anda asosiasikan pakaian ini kan bisa dimakrokan. Anda sholat di masjid sumbangan koruptor itu sah, kan gitu kalau digedein lagi. Anda bikin ormas terbesar, kemudian Anda mengadakan acara-acara keislaman, dia dari foundation yang sebenarnya secara global dia punya rencana-rencana untuk menggerogoti Islam, itu sah juga gitu. Nah, jadi ini urusan halal haram syubhat dan seterusnya, itu ternyata tidak hanya soal sholat dan ibadah makruh, tapi juga soal struktur politik, soal yang lebih makro dan terkait dengan semua masalah-masalah yang setiap hari kita jalani sebagai warga negara, sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat.
dan sebagai bagian dari peradaban yang sedang berlangsung. Nah, Mas Yan, dari itu tadi, Mas Yan akan menunjukkan kepada Anda bahwa kita ini sedang berada di pintu gerbang yang sangat serius. Jadi kita mungkin tidak ngeh-ngeh amat bahwa kita ini sedang, makanya saya tadi dibilang oleh Fahmi, saya itu sedang ngasih kunci Anda, tapi Anda belum tahu lemarinya gitu. Jadi Anda masih bingung iki. Terus cekel nak kuncinya itu, udah pegang aja. Di barat Anda masuk hutan, nanti menemukan kunci, Anda ambil apa tidak? Di tengah hutan kok nemu kunci. Saya sarankan ambil aja, siapa tahu nanti Tuhan mempertemukan dengan lemarinya gitu loh. Perkara nggak ketemu lemarinya, enggak apa, jadi ahli kunci ya baiklah. Yang penting gue kunci, kan ya enggak apa-apa juga kan gitu. Nah kalau saya ambil semua Mas, apa yang Allah kasih saya ambil, bahwa saya baru tahu gunanya 5 tahun lagi, tidak ada masalah. Karena saya mengambil itu sendiri sudah menyenangkan hati yang memberi saya, kan gitu. Belum ada gunanya, emang kamu tahu emang kamu tahu artinya lagu yang bahasa Inggris itu tahu artinya, bener kan? Enggak juga toh. Jangan-jangan juga ngerti toh, selawatan juga ngerti artinya. Sudahlah, terima aja. Dapurmu gue yang ngerti ya. Alam juga ngerti, podo-podo gak ngerti. Gitu. Memang kalau berdoa amin amin itu kamu ngerti artinya. Dapurmu juga paham ya. Doa panjang itu loh. Itu Mas, sorry Mas Yan, saya supaya cair dulu, nanti Mas Yan bisa bebas. Hari ini tadi saya ketemu sama teman-teman Syiah. Saya sendiri kan si D. Ya. D itu bukan tanjuk loh ya. Hari-hari pikiran ini saya itu sudah mau alim-alim digangguin sama itu. Jadi besok-besok kalau sampai saya tidak masuk surga, yang dosa namanya. Kamu kok suka gitu Nun, kata si malaikat. Lah saya itu kan toleran sama anak-anaknya. Gitu loh. Saya kan harus meladeni mereka kan ciptaan Allah, mereka harus saya bikin senang, dan satu-satunya bisa bikin mereka senang tuh nek saya meso. Harus kita bisa meso terus aku. Oke. Jadi tadi ada kalimat yang sangat bagus. Anda hidup itu kan puncaknya ikhlas. Kalau Anda ikhlas itu namanya Anda mukhlis, gitu ya. Mukhlis. Mukhlis ini kalau dibalik hurufnya letaknya menjadi muslih. Hurufnya sama, kalau dibalik satu. Kalau muslih itu artinya orang yang mendamaikan, orang yang mengislah. Jadi islah sama ikhlas itu kan cuma dibalik. Jadi ternyata dua hal itu terkait. Jadi ada suami istri, tadi ini saya kulaan dari orang Syiah. Ada suami istri bertengkar terus kalau siang. Anak-anaknya pokoknya yang pagi sampai sore bingung karena bapak ibunya bertengkar terus. Tapi ba'da maghrib mereka damai. Tapi setelah beberapa bulan, siang malam bertengkar terus bapak ibunya. Tidak peduli siang, tidak peduli malam. Kan kemarin kan cuma pagi sampai sore, malam berdamai. Terus suatu hari karena bertengkar terus, salah satu anaknya kenapa kok bertengkar terus? Dulu kan maghrib selesai, senjata pagi baru bertengkar lagi. Terus dia bilang, ini al-muslih sudah nggak bisa berdiri lagi, dia bilang. Al-muslih itu yang mendamaikan. Jadi kalau maghrib, muslihnya kerja, damai sama ibu, gitu. Esok bertengkar lagi. Begitu maghrib, ayo muslih. Anyar gitu ya. Jadi yang namanya muslih, awas ya. Muslih itu dia mendamaikan. Karena dialah maka ibu sayang lagi. Sampai suatu hari ketika si ibu itu memberi makanan kurang enak kepada bapak, si bapak memberi kritik dengan pasang spanduk di poster di dapur, hadisnya Rasulullah bahwa kalau mengerjakan sesuatu itu harus betul-betul islah yang total. Jadi masaknya yang enak gitu. Jadi protesnya bapaknya itu sama ibunya difotokopi, ditaruh di ranjang. Paham tak? Jadi apa kata nggak panganan enak sampean di tempat tidur gak tepak gelas ini.
Oke Mas, maaf. Sekarang kita belajar faltan dur nafsu ma'qaddamat liwat. Apa yang sebenarnya kita hadapi sekarang? Yang paling penting apa? Skala prioritasnya, gradasinya bagaimana? Satu saja Mas ya. Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa balik ke Kenduri Cinta setelah 1 tahun lebih, 1,5 tahun sejak terakhir kali ke sini. Zaman wis akhir. Ada yang ingat CD-nya? Berhijrah dari kegelapan dari tahun 98, 99. Mungkin saatnya sekarang bukan zaman wis akhir, tapi zaman perubahan. Banyak asumsi-asumsi sekarang yang kami mungkin pegang semua adalah dalam keadaan perubahan. Secara geografis, posisi Eropa dengan beberapa ombak politik dan gejolak-gejolak yang lain tentang European Union dan negara-negara yang mungkin keluar dari European Union atau kena krisis ekonomi dalam European Union. Kalau negara-negara yang sekarang dalam konflik di Timur Tengah, Irak dan Syria yang diserang oleh kelompok organisasi dan movement teroris dan radikal yang bergerak dan aktif di Timur Tengah dan negara yang lain. Mungkin lebih dahsyat dari perubahan politikal dan geografis adalah perubahan alam, terutama perubahan iklim dan kepanasan bumi. Sekarang kalau kita balik ke tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009, Gus Dur meninggal, wafat hari itu. Cak Nun, saya, beberapa teman-teman dari sini dan ribuan lain ikut acara Padang Bulan yang besar di Jombang. Dan salah satu tema malam itu untuk yang dibahas dari panggung adalah bahwa Indonesia akan jadi negara yang pertama yang akan kena dampak dari perubahan iklim. Bahwa kepanasan bumi akan ada dampak di Indonesia yang sangat dahsyat, sampai ada dampak-dampaknya akan mendampaki kesehatan, ekonomi, pertanian, industri, dan faktor-faktor yang lain. Sejak 2009 ada beberapa studi, thesis, teori yang keluar dari universitas-universitas di seluruh dunia, Hawaii, Amerika, Eropa, Inggris, institusi seperti United Nations dan Bank Dunia, yang berupa indikasi bahwa perubahan iklim sudah jadi nyata dan mengancam dunia seperti kita tahu setiap hari, di mana perubahannya sudah tidak bisa balik lagi ke tempat aslinya. Misalnya, sekarang di beberapa tahun kemudian, di tahun 2020 ada satu titik namanya perubahan iklim akan berubah secara permanent dan irreversible. Irreversible berartinya tidak bisa kembali ke titik asal. Kalau sudah lewat titik permanent dan irreversible, iklimnya sudah dalam status revolusioner, sudah di luar kontrol manusia. Kalau di Indonesia, tahun 2022, kota yang pertama yang akan kena dampak itu adalah Manokwari di Papua Barat, menurut teori ini. Di tahun 2024 yang kena adalah kota-kota yang lain, Makassar, Pontianak, Samarinda, Medan, kota-kota besar di Indonesia, kota industri, kota berakyat, kota berbudaya. Semua akan kena perubahan iklim, kepanasan, dan dampak-dampak yang lain yang sudah di luar kontrol manusia. Setelah titik itu,
kita sudah tidak tahu apa yang akan jadi di klimat Indonesia. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia di Equatorial Belt, negara-negara di Afrika, Amerika Latin, Asia akan kena dampak yang mirip. Indonesia adalah antara negara yang pertama yang akan merasa dampak-dampak tersebut. Salah satu dampak adalah di bidang pertanian. Setiap kali kepanasan bumi naik 1 derajat terhadap panen padi misalnya, di mana berapa persen dianggap gagal. Itu sudah mulai sekarang di fenomena-fenomena El Nino dan La Nina yang sekarang kena Indonesia lebih sering daripada sebelumnya. Bukan hanya pertanian, dampak kesehatan juga ada. Kemungkinan malaria dan dengue akan melebar dari tempat yang sekarang dan kena provinsi-provinsi yang lain karena panasnya dari bumi akan melonjak. Jadi kesehatan juga bisa jadi dampak. Tingkat air juga bisa kena. Air sudah jadi sulit di beberapa provinsi di musim kering, musim panas di beberapa provinsi di Indonesia, dan kemungkinan juga ini akan menimbulkan kompetisi untuk air dan sumber makanan di beberapa provinsi, bukan hanya di Indonesia. Dan kemungkinan besar ini sudah mulai di beberapa negara seperti di Afrika, di mana beberapa rakyat sudah terpaksa pindah dari kampung-kampung untuk cari tempat lain untuk menanam tanaman mereka dan pangan mereka. Jadi yang kita harus mikir, apa yang lebih penting sekarang? Apakah Indonesia, rakyat dan pemerintah negara yang lain sudah siap untuk mengalami dampaknya yang mungkin akan datang sekarang? Apakah kita sudah siap sebagai manusia untuk menghadapi dampak yang mungkin datang? Mungkin ideologi yang kita kenal sekarang di bidang politik seluruh dunia, kiri dan kanan, yang binary seperti itu, kita milih satu kelompok atau kelompok lain, itu sudah tidak jadi sepenting sebelumnya, karena sekarang ada masalah lebih pokok lagi yang akan menjadi dampak yang luar biasa dahsyat untuk Indonesia. Banyak hal yang konstan yang kami sudah anggap biasa, makanan, minuman, bekerja, dan yang lain, mungkin sudah tidak jadi konstan lagi. Itu berarti kami akan mengalami zaman yang perubahan, dan sekarang adalah saatnya untuk mulai siap untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Tadi Cak Nun dan saya dan beberapa teman-teman membahas bagaimana tingkat kesiapan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang, yang mungkin saatnya untuk membahas apakah kita sudah siap dan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menghadapi keadaan perubahan ini. Untuk itu saya silakan, saya ajak Cak Nun dan teman-teman untuk membahas soal ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh Mas Yan, gini, saya mohon Mas Yan ikut memberi analisis gini. Jadi ada perubahan alam. Ya. Jadi dan ini kalau kita kaitkan ke judul belakang, ini kalau bumi, tadi kan puisinya bumi marah. Bumi marah. Jadi sejumlah hal dari global climate itu disebabkan oleh ulah teknologi manusia juga. Nomor 2, kalau hubungan langit bumi ini tidak lancar juga, maka ketika bumi marah, manusia kepanasan, dia akan mengalami penyakit-penyakit, dia akan kekurangan air, dia akan bertengkar karena pangan, dia akan mengalami kesulitan hidup, anak-anak kita sakit dan lain sebagainya. Kalau tidak ada langitnya, itu akan lebih parah lagi, karena kita selama ini kan hidup berdasarkan karena masih ada imajinasi kita, ada pengetahuan kita di dalam batin bahwa ada yang akan menolong kita, yang kita sebut Allah, kan begitu. Entah bagaimana kita tidak bisa merumuskannya, tapi kita punya keyakinan, dan jembatan menuju survivalism
jembatan manusia untuk menuju, sama dengan Anda nyopir taksi atau ojek lah. Nah ojek wis beres saiki ya. Wis lumayan lah. Kalau Anda nyopir taksi, itu kan Anda tidak tahu di tempat mana Anda dicegat penumpang, kan begitu. Nah jarak antara Anda nyetir sama ada penumpang itu kan jarak iman namanya. Anda bisa hidup sampai ketemu penumpang karena Anda punya iman, Anda punya kepercayaan. Jadi jembatan menuju ketidakjelasan itu hanya satu, yaitu iman. Nah iman itu kan urusan langit akhirnya. Nah kalau bumi sudah kehilangan langit, kalau bumi tanpa langit, kita akan lebih parah lagi nanti. Maka sebenarnya persiapan anak-anak kita atau diri Anda sendiri, diri saya sendiri adalah nomor satu persiapan ketangguhan mental, nomor dua ketangguhan fisik. Nah salah satu ketangguhan mental dan fisik itu sebenarnya ada dialektika dengan langit, antara dengan bumi dengan langit kan gitu. Nah yang saya mohon Mas Yan menjelaskan juga, karena gini, di samping ada perubahan bumi, alam, peningkatan panas dan lain sebagainya, sekarang ini kita juga berada di tengah satu konstelasi yang sangat dinamis dan tidak menentu dan berubah setiap saat dari alamnya manusia. Jadi pikiran manusia, hatinya manusia melahirkan pendapat-pendapat, gagasan, ide, draft, mimpi yang kemudian dirumuskan menjadi ideologi kemudian dijadikan lembaga, lembaganya kemudian ada biayanya, kemudian ada agenda politiknya dan seterusnya. Dulu kita masih simpel, kanan dan kiri, sosialisme, kapitalisme. Kemudian Huntington bilang sekarang musuh yang kemudian urusannya sekarang Islam sudah mengalami terorisme yang luar biasa. Jadi Islam sendiri itu adalah korban terorisme, alam pikiran dan stigma-stigma yang bermacam-macam, sehingga kemudian sebagian orang Islam benar-benar menjadi teroris. Kalau Anda saya tuduh mencuri tiap hari, maka minggu kedua Anda akan mencuri benar, kan begitu kira-kira. Kalau Anda saya tuduh gila, mungkin minggu kedua Anda gila beneran. Jadi ketidakbenaran yang konstan itu akan melahirkan kebenaran. Kejahatan yang terus-menerus akan melahirkan anggapan bahwa itu adalah kebenaran. Nah, sekarang tidak simpel. Saya sampai sambat sama Pak Muzamil. Pak Muzamil, kalau pakai pikiran linear, kayaknya sebenarnya dibanding zaman nabi-nabi dulu, kayaknya lebih butuh sekarang ini adanya nabi. Nanti biar dijawab sama dia. Kalau zaman Nabi Lut kan jelas problemnya LGBT. Kalau zaman Nabi Nuh kan terpecah. Jadi semua itu karena terpecahnya keluarga. Ya. Jadi istrinya Nabi Nuh sendiri, anaknya Nabi Nuh sendiri itu tidak mengikuti imannya bapaknya. Artinya nabinya saja itu tidak utuh imannya, sekeluarganya. Maka bisa dibayangkan umatnya, sehingga tidak terbangun keluarga-keluarga sakinah, apalagi mawaddah, apalagi rahmah. Belum lagi yang laki-laki kan baldatun sama ghafur, yang wedok sakinah sama mawaddah itu tadi. Yang banji belum tahu namanya saya. Apakah zaman kaum Ad, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Soleh, sesungguhnya macam-macam kasusnya, tapi produknya satu, yaitu tidak utuhnya keluarga. Jadi sebenarnya yang Anda harus perhatikan adalah utuhkan keluarga Anda. Begitu ada ancaman atau ada fakta bahwa keluarga Anda tidak utuh, bangun kembali keutuhan itu. Meskipun dengan ganti subjek, tapi pokoknya keluarga itu nomor satu. Tanpa keluarga tidak ada peradaban. Nah, kalau ada fenomena di mana keluarga tidak bisa dibangun, ya tidak ada regenerasi, tidak ada anak dan seterusnya, itu berarti bukan peradaban. Betul. Nah, teman-teman sekalian, dulu jelas ini kafir. Ya, misalnya zaman Nabi Muhammad kan jelas, ini kafir, ini Muslim, ya. Terus ini Abdullah bin Ubay, ini munafik. Dia bikin masjid sangat bagus, tapi untuk merongrong Islam. Dia bikin acara-acara Islam, tapi sebenarnya untuk merendahkan
harga diri Islam dan seterusnya. Itu Abdullah bin Ubay kan sekarang jumlahnya hampir mayoritas malah sekarang. Nah, ketika itu mas jelas. Sekarang susah, yang mana Abdullah bin Ubay, yang mana Umar bin Khattab. Kita sekarang sangat sukar konstelasinya. Dan ini semakin parah lagi di samping memuncaknya kemunafikan budaya politik, ya, akhlak. Sekarang sudah sampai kepada tingkat komplikasi yang lebih dahsyat lagi. Kita sudah tidak bisa paham kenapa ada ISIS. Bagaimana ada orang bisa dijatuhkan dari tingkat 6 dibuang. Bagaimana ada perempuan pakai jilbab ditembak Daesh. Bagaimana, padahal Tuhan kan sederhana. Kalau Anda ketemu orang kafir, Tuhan ngajarin kul, katakan. Terus yang ngomong kul Tuhan, Andanya terus ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Udah gitu dok. Wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah yang saya sembah. Sesembahanku bukan sesembahanmu. Gini dok, jalan keluar ya. Gini dok. Lah simpel dok. Jadi Anda tidak perlu bilang kamu kafir. Loh, sudah dicontohkan sama Allah. Ngomong ini loh rek, cool. Artinya katakan kalau ketemu orang kafir, wahai orang kafir, ya sudah silahkan. Tapi saya menyembah sesuatu yang tidak seperti yang kamu sembah, dan kamu juga menyembah sesuatu yang tidak saya sembah. Cuman gitu toh. Jalan keluarnya itu ya wis kono mlaku kon mbadoko aku tak mangan. Kan gitu kan? Kon mangan roja aku tak mangan. Rujak jengur lah gitu kan, sederhana. Bahkan Allah kasih ketegasan faman sya'afal yu'min faman sya'afal yakfur, tidak ada masalah. Barang siapa mau beriman, berimanlah. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Selesai masalah. Tidak perlu Anda menghukum. Yang Anda harus hukum adalah kalau dia menyakiti Anda, dia mencuri barang Anda, dia merendahkan martabat Anda, itu baru perlu ada hukuman dunia. Tapi kalau seseorang menjadi kafir, seseorang menjadi apapun, itu sederhana kok masalahnya. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Monggo. Mau bunuh diri yo. Mau monggo silakan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuman sekarang ini Mas Yan, mohon Mas Yan nanti menjelaskan mengenai Arab Spring segala macam. Sekarang kan sukar Mas. Sukar ini, yang mana yang kafir ini? Yang mana yang munafik? Kita selalu ngelihat close up. Waduh ini bagus ini, wah ini berani, ini tegas. Loh itu kan babak penyisian. Nanti ada agenda untuk babak semifinal. Nanti kita baru tahu setelah selesai final apa yang sebenarnya dia maksudkan. Kita jangan kagum sama satu langkah seseorang. Ngerti nggak? Loh, semua penipu yang datang ke rumah Anda pasti kayaknya sopan, sikapnya juga sopan, dan begini-begini, baik orangnya pasti. Dan pasti Anda setuju sama perilakunya. Nggak ada penipu kok. Nggak ada penipu kok. Penipu itu mesti baik, mesti melakukan sesuatu yang Anda terpesona kan begitu. Nah sekarang orang nggak tahu, pokoknya seperti ibu saya. Ibu saya dulu saking lugunya, ditipu orang tuh dia berpuluh-puluh kali didatangi orang, api arena masalah sopan, aduh api gitu, hanya karena orangnya berperilaku seperti yang dia konsep gitu loh. Jadi kita jangan lupa, kita dikasih duit sedikit dalam rangka kamu diambil seluruh rumah kamu gitu loh. Jadi sekarang kita harus hati-hati. Kita konstelasinya udah nggak kayak gitu lagi. Kalau dulu simple, zaman Nabi agak simple. Saya tidak mengatakan bahwa perjuangan kita lebih berat dari perjuangan Nabi-Nabi ya Pak Muzamil ya. Tapi kan kita ini orang yang bukan Nabi, bukan wali, bukan siapa-siapa. Kita ini orang biasa yang pikirannya terbatas. Jadi luar biasa susahnya sekarang sebenarnya. Meskipun ketika Anda pakai jembatan iman tadi, nggak ada masalah sih semuanya. Nggak masalah. Gak apa-apa bonek kok. Ya apa caranya nelpon aja, gak apa-apa pak ngono ae. Nah kalau kita pakai iman bonek kan sederhana masalah. Lo lapar ya mlebu warung. Sing bayar sapa ya sembung kok ya apa cerita. Lah Indonesia kan yang tidak bonek angkat tangan coba. Lah kabeh lah bonek raimu iki.
Anda semua punya jiwa bonek. Jadi sebenarnya Mas Yan, daya survive dan tingkat resistensi bangsa Indonesia terhadap yang ancaman masa depan itu sebenarnya menurut saya sangat tinggi. Sangat tinggi. Sekarang gini lah, handphone tidak ada, Telkomsel tidak ada, yang satelit tidak ada, satelit meledak, serat optiknya putus, digunting sama sopo lah gitu ya. Udah sekarang, pokoknya sekarang Anda tidak bisa komunikasi apa-apa kecuali seperti dulu. Kalau mau komunikasi kantor pos, kirim surat gitu kan, mau ngirim apa-apa ya lewat surat, paling pol telegram gitu ya. Balik ke situ itu Anda siap nggak? Nggak apa-apa toh? Lebih bagus sebenarnya kalau gitu, jangan nggak usah ada medsos, nggak usah ada internet, nggak usah Mbak Google pun sampean ya gitu ya teman-teman sekalian. Itu ngerti maksud saya. Nah, yang kita hadapi ini luar biasa complicated dan kelabu Mas ya. Kelabu itu apa? Grey. Jadi kita harus punya kecerdasan ekstra ke depan. Nah, saya mohon Mas Yan menjelaskan konstelasi ideologi yang sudah very complicated. Nomor 2, yang terpenting itu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau Presiden 2019 penting nggak untuk kita? Kan begitu. Itu kita harus tahu. Kita jangan menghabiskan energi untuk hal yang tidak penting. Anda harap percaya bahwa Allah dalam Islam ada rumus likulida'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah ada solusinya. Jadi kalau ada masalah sekarang di sekitar Anda, jangan khawatir, dia juga membawa solusinya kok. Gitu loh. Artinya kalau dia kuman, dia akan mati sendiri. Gitu loh. Solusinya gitu. Kalau dia overdosis, dia akan meledak sendiri, akan jadi bumerang sendiri. Tolong di Indonesia ini semua yang overdosis diukur kembali. Jangan terlalu maju, jangan terlalu tinggi. Kalau harus langgam, kalau harus rock, tolong diukur kembali. Jangan overdosis apapun saja. Saya ingin ingatkan teman-teman semua supaya tidak terjadi letusan dan ledakan-ledakan. Teman-teman juga jangan gumunan, jangan tertipu apa-apa. Saya tidak anti siapa-siapa, saya antimo. Ya. Saya tidak anti siapa-siapa. Saya ingin keselamatan bersama semua umat manusia dan seluruh bangsa Indonesia, siapapun dia. Gitu ya. Maka yang saya omongkan ini bukan siapanya. Yang saya omongkan adalah jangan kelegen, jangan kasinen, jangan kepedesen, jangan kebanteran gitu ya. Sesuaikan diri dengan irama yang seharusnya. Bumi harus menyesuaikan diri dengan langit. Jangan suruh langit menyesuaikan diri dengan bumi. Karena bumi hanya bagian yang berputar di tengah langit, bukan langit yang memutari bumi. Ojo GR kan gitu teman-teman sekalian. Oke, Mas Yan, tolong all about ideology. Terima kasih, Cak. Ya, peta ideologi di seluruh dunia juga ada dalam perubahan sekarang. Yang konstan 5 tahun yang lalu sudah berubah total. Siapa akan pikir bahwa 6 tahun yang lalu pemerintah dan negara di Arab, di Timur Tengah akan kena musibah yang mereka kena di Arab Spring, di mana Tunisia, Mesir dan negara-negara yang lain kena budaya politik yang sangat dahsyat yang merubah total pemerintah yang sudah ada puluhan tahun dengan sistem politik yang berubah dan sudah tidak bisa dikenal lagi. Yang kiri sudah tidak dikenal sebagai kiri, yang kanan sudah tidak dikenal sebagai kanan, dan sekarang spektrumnya untuk ideologi berubah, di mana dari hitam dan putih semua jadi abu-abu, kelabu, sudah tidak bisa dikenal lagi, dan kita disuruh untuk milih bukan hitam atau putih, tapi mungkin kita harus milih satu shade antara hitam dan putih. Mungkin tidak satu kali, tapi berulang kali, beberapa kali kita disuruh ambil keputusan dan berubah pikiran kita, sama seperti orang di Timur Tengah waktu perubahan politik di Tunisia, di Mesir dan negara-negara yang lain. 5 tahun yang lalu stabilitas ada di dalam beberapa negara, tapi ada beberapa seperti Libya yang sudah kena krisis yang politik total, di mana pemerintah sudah jatuh dan sudah tidak stabil lagi sama sekali. Dan itu
membuka peluang untuk organisasi seperti Cak Nun bilang, seperti ISIS, untuk pindah dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan melakukan hal-hal di sana yang mirip dengan dilakukan di Irak dan Syria. Kemungkinan besar juga peluangnya adalah untuk mereka untuk ada dampak juga di Asia Tenggara. Kami juga tahu bahwa ada beberapa insiden di Indonesia, di Malaysia, di Philippines, di mana orang yang terinspirasi oleh ISIS sudah bergerak di tanah air dan negara yang tetangga, dan punya niat yang jahat terhadap rakyat Indonesia, Muslim maupun tidak Muslim. Menurut pikiran ini, itu jadi salah satu faktor di mana yang biasa sebelumnya, yang normal, sudah jadi the new normal, di mana yang lebih ekstrim lagi sudah diterima sebagai the new normal. Yang normal jadi baru normal lagi. Berapa kali kita bisa menerima tingkat kekerasan yang lebih tinggi lagi, tingkat kejahatan yang lebih tinggi lagi, tapi itu yang jadi yang normal di beberapa negara sekarang. Kalau kita kembali ke Eropa jadi salah satu faktor ideological, politik dan geographical yang sangat konstan. European Union dengan 28 negara sebagai anggota sangat konstan secara ekonomi, politik dan geographical. Sekarang dengan ancaman ekonomi di beberapa negara di European Union itu, kesamaan kesatuan Eropa itu terancam oleh beberapa anggota yang memikir untuk menarik diri dari kesatuan itu, untuk keluar dari European Union. Apa dampaknya di Eropa dan seluruh dunia kalau memang itu terjadi? Yang konstan sudah tidak jadi konstan. Yang sudah diterima sebagai normal sudah bukan normal lagi. Itu maksud saya dengan zaman perubahan sekarang. Itu bukan hanya perubahan iklim atau panas bumi, tapi juga iklim kebudayaan, iklim politik, ekonomi, dan hal-hal yang lain. Kembali ke Asia, dampaknya dari Eropa pasti akan kena, karena ekonomi seluruh dunia sangat terkait sekarang dengan komoditas dan sistem kapitalisme yang tergantung dengan perdagangan dalam saham dan komoditas. Indonesia tidak bisa lepas dari sistem itu, dan untuk itu kita sebagai rakyat harus siap untuk kena konsekuensinya dan siap untuk adaptasi dan mitigasi hal-hal yang akan timbul. Itu yang saya maksud dengan spektrum ideologi yang sudah berubah dari yang sangat sederhana, kiri, kanan, hitam, putih, ke berapa shades of grey, di mana kita disuruh pilih berapa kali, dan sudah tidak bisa tergantung satu teori, satu ideologi, karena kebenaran bisa dicari, bisa didapat dalam beberapa ideologi di beberapa titik yang beda. Itu yang saya maksud dengan spektrum dan berubah, dan zaman yang berubah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia mengalami kesadaran nafas dan gerak yang berlaku saat ini. 1 detik, 1 jam, 1 hari yang lalu, dan seterusnya merupakan bagian dari masa silam. Manusia berada pada getaran Alhamdulillah dan Astaghfirullah. Sedangkan 1 detik, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun ke depan, dan seterusnya bagi manusia merupakan harapan, bahkan mungkin cita-cita. Sedangkan yang berlaku di keseluruhan itu adalah kehendak Allah, kun fayakun. Berlangsunglah Allah memuat masa silam, masa kini, dan masa depan. Muta'alimul ghaib wa syahadah, Allah lebih besar daripada ruang dan waktu yang dicipta.
menciptakannya. Manusia hanya mampu pada nada dasar muhasabah, simulasi, pertimbangan, berjuang, berusaha, waspada serta menyadarkan harapan kepada Allah karena urip ming muga-muga hanya semoga hanggayuh kasampunaning urip mudi sejatining becik dan ihtinas syiratal mustaqim. Masa kini, masa depan tidak berlaku begitu saja tanpa ada keterkaitan dengan masa lampau. Begitu juga dengan do re mi fa sol la si do. Kunci D mayor disebut re karena do-nya adalah kunci C mayor. Semua dalam hubungan sebab akibat yang Allah sendiri memerdekakan manusia untuk memilih pijakan kehidupan dengan bekal akal dan hati. Tidak ada hal yang tidak terkait dalam metabolisme kehidupan ini. Air mengalir karena syariat Allah, mengalir dari tempat yang lebih tinggi, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pohon tumbuh dan berbuah tak lepas dari hubungannya dengan air, tata kosmos keseimbangan tanah, karbon dioksida, cahaya matahari, dan cuaca. Begitupun manusia tidak bisa lepas begitu saja dari hubungan dengan orang tua dan mbah-mbahnya. Mikul duwur mendem jero merupakan salah satu hasanah Jawa sebagai pepeling, pengingat kita agar senantiasa menghargai kebaikan-kebaikan orang tua dan mbah-mbah kita. Mbah Nun sendiri sering berpesan agar kita menghargai pendahulu kita. Jangan sampai orang-orang besar yang kita miliki hanya lewat begitu saja tanpa kita maknai. Kisah hidup 14 Januari 2018. Kakek saya dipanggil oleh Allah menuju ke tahap kehidupan selanjutnya setelah hampir 85 tahun menjalani kehidupan di dunia. Selain ibu dan ayah, bagi saya beliau merupakan seorang pahlawan yang sangat berpengaruh dalam sejarah hidup saya. Kedua orang tua saya berhijrah keluar kota ketika saya dan adik kandung saya masih duduk di bangku SMP. Ketika itu, kakek saya lah yang mengasuh, membimbing, merawat, dan memperhatikan tumbuh kembang kami hingga kami lulus sekolah hingga mulai bekerja. Saya merasakan bahwa semasa hidupnya di dunia, beliau adalah seseorang yang mampu berada di beberapa nada dasar kehidupan. Beliau adalah kekasih Allah yang diberi fadilah dalam membimbing anak cucunya dengan kesabaran. Bil hikmah, kebijaksanaan, bagi saya pribadi beliau bukan hanya sebagai seorang kakek, namun juga sosok yang mampu berada pada koordinat posisi sebagai ayah, ibu, bahkan guru. Nada do dalam hidupnya mampu dikunci C, D, E, F maupun G. Selain perannya dalam keluarga, beliau juga mempunyai riwayat sebagai pelatih sepak bola dan perintis berdirinya SMK di desa saya. Seorang gitaris tidak serta-merta memainkan nada dasar dengan kunci gitarnya tanpa memperhatikan suara vokalisnya terlebih dahulu. Jika do-nya penyanyi adalah C, tapi gitaris pengiringnya memainkan do-nya pada E, mungkin seorang penyanyi akan kesulitan ketika bernyanyi di nada-nada tertentu. Begitupun juga hubungan antara karyawan dengan perusahaan, pemerintah dengan rakyat, dan sebaliknya. Nada dasar keputusan langkah dan solusi permasalahan, faktornya bukan hanya benar tapi harus bijaksana, tepat atau benar. Ketika seseorang menjadi pejabat pemerintah, nada dasar dan orientasinya bukan hanya sanak keluarganya, melainkan pada seluruh rakyat dan alam semesta. Si A dan si B menjabat menjadi kepala desa di daerahnya masing-masing. Keduanya berposisi sama menjadi kepala desa, namun bisa dikatakan berbeda ketika si A tujuannya menjadi kepala desa adalah mengabdi kepada rakyat, dan si B tujuannya adalah karir atau profesi.
si Y dan si Z menjabat menjadi anggota DPRD di Komisi C yang kemudian menjalankan proyek pembangunan jalan. Teriakan atau yel-yelnya di panggung masyarakat yaitu untuk rakyat. Si Y menjalankan proyek itu dengan tujuan dan harapan agar masyarakat mudah menjangkau tujuan dengan akses jalan yang dibangun. Namun berbeda lagi dengan si Z ketika menjalankan proyek tersebut dengan harapan agar mendapatkan sempalan dana proyek. Indonesia kaya akan budaya, keberagaman, tambang, kualitas tanah, komponen laut seperti halnya ketika Pak Ion Kuswoyo menyanyikan bagian lirik lagu Kail dan Jala cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Nada dasar pijakan Indonesia sudah tepat ketika mensyukuri apa yang dianugerahkan Allah terhadap Indonesia. Indonesia sudah benar ketika percaya diri sebagai dirinya. Garuda terbang sebagai Garuda, bukan sebagai emprit. Indonesia adalah negara besar, toh Indonesia tidak akan membesari, sombong, mentakaburi, dan meremehkan negara yang lain. Mbah Nun sering menyampaikan bahwa bangsa ini adalah pemangku sekaligus pengayom. Namun negara besar dan kaya yang dianugerahkan Allah terhadap Indonesia bisa kurang berarti ketika acuannya bukan sebagai Garuda itu sendiri. Ketidakpercayaan diri sebagai dirinya mudah mengadopsi mindset luar negeri yang membuat Garuda tersebut salah terkam. Berkapasitas kemampuan bermain futsal namun mengikuti pertandingan sepak bola, atau justru ahli bermain tenis lapangan namun malah mengikuti pertandingan tenis meja. Burung apapun jenisnya tidak akan memakan sesuatu melebihi kapasitas temboloknya, walaupun makanan itu ialah makanan yang paling ia sukai. Banyak burung pentet sangat suka memakan jangkrik, namun jika ia rasa cukup, pentet itu tidak akan memakan jangkrik yang lainnya. Bahkan ketika induk pentet tersebut mempunyai anak, ia akan lebih mengutamakan konsumsi anaknya dengan meloloh daripada kepentingan rasa cukup dan pada kapasitas tembolok induk pentet itu sendiri. Suatu ketika, almarhum kakek saya pernah membawa satu bingkisan berisi ayam bakar, kemudian diberikan kepada saya. Tentu saya pun menerima dengan senang hati. Beberapa saat kemudian, saya pun mencoba menawarkan kembali bingkisan itu kepada beliau. Kagem jenengan mawon kong, buat jenengan saja mbah. Beliau menjawab, umurku luwih tua dibanding kowe, berarti jumlah ayam bakar yang tak makan lebih banyak dibanding kamu. Umur saya lebih tua dibanding kamu, berarti jumlah ayam bakar yang saya makan lebih banyak daripada kamu yang masih muda. Dialog tersebut terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Kadang saya berpikir, jangan-jangan ada yang tersirat di dalamnya terhadap atmosfer kemajuan zaman dalam hubungan dengan anak cucu ketika menjalani pembangunan. Misalnya terhadap simulasi masa depan terhadap anak cucu kita mengenai dampak pembangunan. Yang tadinya merupakan lahan pertanian kemudian digantikan dengan pembangunan gedung-gedung. Yang di sisi lain, anak cucu kita juga membutuhkan lahan bercocok tanam namun jumlah populasi penduduknya semakin bertambah. Sudah tepatkah do kita dalam berkehidupan berbangsa? Sudah bijaksanakah nada dasar yang kita jalankan terhadap daya dan kemampuan seluruh komponen bangsa? Yang berlaku selama ini di keseluruhan adalah kehendak Allah. Kun fayakun, berlangsunglah. Allah memuat masa silam, masa kini, dan masa depan. Muta'alimul ghaib wa syahadah, Allah lebih besar daripada ruang dan waktu yang diciptakannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.